aku tak dapat jalan sendiri. Yaitu sebuah lagu. Lagu ini saya nyanyikan semenjak dari Frater Pastoral. Saya tugas di Ambon di katedral, dan lagu ini menjadi lagu favorit karena tantangannya besar waktu itu di Ambon. Dan sepanjang kehidupan sebagai seorang imam juga masih menyanyikan lagu yang sama. Nah, memang sebelum ucapan terima kasih, saya hanya mengatakan beberapa hal yang penting sehubungan dengan panggilan ini. Pertama-tama, terima kasih karena Tuhan sudah memilih saya. Karena itu saya pakai moto, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Itu kesadaran diri yang pertama, bahwa saya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Tuhan pilih dari sebuah kampung yang sangat jauh, ya, yang kalau datang ke kota, kalau bicara orang tertawa karena logatnya itu lucu, ya. Jadi kalau mereka dengan kita bicara orang tertawa, bukan tertawa senang, tertawa mengejek karena lucu gitu. Nah, tapi dari situlah dipanggil, dipilih menjadi seorang imam. Itu pertama, ya. Yang kedua, kesadaran diri juga bahwa toh dalam perjalanan ini ada begitu banyak orang yang melibatkan diri, ya. Salah satunya ialah keluarga yang ada bersama-sama saya, ya. Keluarga Parengkuan Rumbu, ya. Ya, waktu saya masuk itu suster sudah berangkat, ya, sudah jadi suster di Jawa sana, ya. Jadi tinggal kakak-kakak yang lain, ada kakak Vicky, ada kakak Mulis yang sudah meninggal, kemudian ada kakak Dini juga yang sudah meninggal, yang laki-laki. Kemudian kakak Ice sana, kemudian kakak dengan ya itu satu itu kakak-kakak. Kemudian ada Yudit. Yudit waktu itu masih SMA sekolah apa? SPMA ke apa itu? Bapak William tertawa karena kita SPMA ya. Nah, kemudian adik Ola yang paling bungsu, dia masih SMA admin ya. Jadi memang masuk dalam sebuah keluarga yang sangat sederhana, yang sebenarnya mereka juga menolak, ya, merasa diri tidak pantas menerima seorang frater. Tapi hanya satu hal yang saya bilang, kalau keluarga tidak mau terima saya tidak mau cari orang tua wanita, biar saya sendiri sini sampai selesai. Karena kata-kata itulah hati mereka luluh dan terima saya dalam keluarga Parengkuan Rumbu. Jadi terima kasih untuk Bapak dan Mama yang telah meninggal, telah pergi, tapi apa yang mereka tinggalkan untuk saya itu sangat membantu, ya. Khususnya kalau Bapak kan kurang bicara, jadi tidak tahu banyak. Kami dua hanya kami duduk bersatu dalam rokok, ya. Jadi sebelah lalu kami dua isap rokok sambil cerita, ya. Itu beliau sangat enjoy kalau berdua merokok. Ya, Mama marah-marah kami karena merokok, ya. Kemudian Mama selalu kasih ingat, ya, bahwa sufrater itu jadi baik-baik sedikit, pergaulannya itu baik-baik, ya. Apalagi yang tadi saya bilang kalau sudah masuk pesta itu berbahaya, ya. Ya. Karena kita jadi pesta itu nanti sampai pagi baru pulang, karena di Kuhai dulu pesta bukan sampai tengah malam harus pulang, sampai matahari naik. Dan itulah waktu pulang kami, dan kami dan saya dan Pastor Paul itu kami dua yang selalu duet mau di mana-mana. Ada pesta di mana-mana pasti kami dua ada. Jadi waktu istilahnya kalau cari Pastor Tio dan Pastor Paul, cari saja di mana ada pesta, pasti mereka ada di situ. Dan memang benar, itu betul, ya. Bukan karena ini teman saya yang satu ada di sini, Bapak William berdiri supaya orang lihat ini dia teman saya, teman kami, ya. Kebetulan beliau tidak terpanggil, ya. Nah, kemudian ada kakak saya juga di sini, Bapak Fidelis Peter Lobi ini. Ini juga saya punya kakak waktu kami seminari, ya. Bapak Fidelis silakan berdiri, ya. Ini Bapak Fidelis Peter Lobi, ya.
Jadi kami punya kakak. Ini kakak, ini teman. Yang makanya saya kasih suara tolong hadir acara di sini. Kami sama-sama dari Tanimbar, ya, orang Tanimbar semua. Karena itu sekali lagi untuk Bapak dan Mama, untuk kakak semua terima kasih banyak. Dan memang saya sendiri tidak menyangka bahwa akan ada acara sebesar ini, jujur saja ya. Karena kan orang bilang Oktober ini masih pesta terus. Pesta ini masih berlangsung sampai September 2026. Oktober baru ke 26. Yang sekarang masuk 5 terus sampai September. Jadi jangan marah kalau saya izin mau pesta di sana, mau pesta di sini. Itu biasa. Nah, karena terima kasih. Sepakat kita keluarga, adik kakak kita buat setelah Natal, antara Natal dan Tahun Baru. Langsung itu pas juga karena pas antara Natal dan Tahun Baru ada pesta besar di Manado. Ulang tahun ke-50 dari Bapak Uskup kami, Uskup Agung Merauke, Monsinyur Petrus Kadisius Mendaki MSc. Karena itu istilahnya nebeng, ya. Jadi isimnya ke pesta Imamat 50, tapi dia punya sampingannya pesta Imamat 25. Ya. Jadi ini nebeng. Karena itu mungkin kakak dan adik bilang, ini dia pilih acara, kemudian tidak di rumah, dia kesana kemari. Ya, karena kesana kemari dalam rangka 50 tahun tadi. Karena itu izin resminya itu. Nah, ini izinnya tidak resmi. Jadi harus ikut yang resmi supaya tahu memang diizinkan itu. Jangan tiba-tiba cari Pastor Kio. Oh, sudah Koha. Dia izin untuk ke sini atau ke Koha. Nanti bos besar tanya begitu. Dan kita semua tahu bos Mendaki punya gaya kan. Jadi harus ikut supaya semuanya aman. Oke, apapun terjadi kita bersyukur bahwa hari ini acaranya sudah berlangsung dengan baik. Dan saya sendiri selama 25 tahun senang karena sudah tugas di mana-mana. Saya tugas di mana-mana, ya. Bukan hanya di satu daerah. Jadi pertama di KI Besar itu kalau ada yang tahu Ambon itu pulaunya kan banyak sekali. Namanya 1000 pulau. Nah, jadi dari KI Besar yang Uskup Seno sekarang punya kampung, Uskup Ambon punya kampung. Saya juga di situ 1 tahun saja. Kemudian saya pindah ke Serang bagian barat. Itu pulau yang besar juga di Maluku, Serang bagian barat. Dari Serang bagian barat kemudian menuju ke Pulau Ambon. Pulau Ambon itu pulau kecil, itu kota Ambon, pusat provinsi. Dari Pulau Ambon kemudian ya di Pulau Ambon itu di pinggir, itu di Paroki Bandara, Paroki Santo Ignatius Lanut Patimura, Laha, itu Paroki Bandara. 1 tahun ini jadi ceritanya 1 tahun ini ya. 1 tahun kemudian ditarik masuk ke pusat, ke katedral. Tugasnya 1, menyelesaikan pembangunan katedral Ambon. 2003, 2004 katedral diberkati selesai. 2005 saya diminta istirahat. Istirahat karena apa? Sakit. Yang tadi disampaikan oleh Pastor Sike. Sakit yang sangat banyak, yang sakit. Sakit dari tahun 2000, sebenarnya mulai dari 2002, tapi sakit sembuh. Nanti 2006 itu yang sakit yang paling berat, itu hampir selesai. Karena sudah ICU, sudah pasang semua alat, tinggal tunggu selesai. Ternyata tidak selesai. Bisa melewati yang hampir selesai. Sehingga dari April saya masuk ke Karolus, saya tamat dari Karolus Januari 2007. Jadi masuk 2006, tamat 2007. Jadi hampir sekitar 7 bulan saya ada di rumah sakit Karolus. Yang tadi Pastor Sike bilang tidak jelas penyakit apa itu. 2007 kemudian saya sembuh, saya ke Ambon. 2010 saya dipindahkan ke daerah saya, namanya daerah Tanimbar. Di situlah saya bilang sama Tuhan, saya sudah pulang ke daerah saya, berarti sudah harus sehat. Jadi 2007 itu keluar rumah sakit, tapi masih dengan obat-obatan, bukan lepas ya. Nah, 2010 itu baru betul-betul melepaskan semuanya, termasuk obat-obatan saya lepas waktu saya ada di Tanimbar, daerah saya. Terapinya sederhana. Setiap 1 bulan saya pergi ke pulau, istirahat di sana 3 hari.
Buat apa di pulau? Makan, minum, tidur, bangun, santai sambil rendam badan di laut. Jadi pagi hari jam 6 sampai jam 7, sore hari jam 5 sampai jam 6. Setiap hari. Dan tidak 10, selama 3 hari. Nah, saya tugas sana berapa tahun? 7 tahun. Jadi 7 tahun itu ya setiap bulan saya pergi rendam diri di laut. Nah, karena itu selesai puasa saya yang baik, sehat sampai hari ini, pulih seperti yang sudah Anda lihat ini. Itulah proses yang saya buat sendiri, bukan dokter yang suruh. Saya punya teori sendiri untuk diri saya sampai hari ini. Nah, karena itu sekali lagi dari Olive Timur kemudian saya dipindahkan ke Halong tahun jadi 2010, 2017 di Animban, 2017 di Halong sampai 2021. Kemudian ditarik dalam pembinaan para calon imam Keuskupan Amboina. Harusnya di Poe. Tetapi kemudian Pastor Rektor waktu bilang karena Poe lagi membangun penuh, jadi kamu di Ambon saja, jadi kami di Ambon. 2021, 2022, kemudian saya datang ke sini di Poe beberapa bulan, diperintahkan ke Tobelo. Yang tadi Pastor Sibi bilang 1 tahun 4 Skype lah itu, yang cerita itu ya. Dari Langgur ke Manado, kemudian dari Poe diminta ke Seminari Pinelli. Tetapi informasi itu hanya 1 minggu. Kemudian bilang tidak bisa ke Pinelli, sekarang ke Tobelo. Jadi saya ke Tobelo. Tobelo 6 bulan di Tobelo. Kemudian diperintahkan segera menjadi misionaris di Merauke dari 2023. Nah, jadi sudah mau memasuki ya usia ketiga di Keuskupan Agung Merauke. Nah, jadi hitung-hitung ada 8 paroki yang sudah dilayani dan sekitar ya 1 lembaga dan masalah rohani yang melayani. Nah, saya senang bahwa akhirnya saya bisa tugas di 3 keuskupan dan 3 provinsi. Keuskupan mana? Amboina, Manado, dan Keuskupan Agung Merauke. Itu 3 keuskupan. 4 provinsi. Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua Selatan. 4 provinsi. Jadi lumayan kaya. Jadi pengalamannya cukup kaya sebagai seorang imam. Ya. Yang lain sampai 5 tahun, baru 2-3 paroki. Tapi saya sudah banyak dan sudah banyak pulau. Jadi luar biasa. Karena itu terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk kita semua yang hadir di sini, para gembala yang hadir, Pastor Sipe ini memang di mana ada saya dia harus ada, supaya dia ikut apa yang bisa jejak-jejak baik itu. Ya. Karena itu dia selalu ada bersama saya. Jadi kami kita nimbar, dia kebetulan sibuk akhirnya dia tidak pergi, tapi hari ini dia bilang kalau kakak Bu, dia panggil saya kakak Bu. Kalau kakak Bu buat 25 tahun di Koha, saya akan hadir. Makanya dia. Jadi biar yang lain-lain sudah pulang, dia tidak boleh pulang. Sampai saya pulang, baru dia pulang. Ya. Gitu. Terima kasih untuk Pastor Sipe yang ya Sipe artinya Simon Petrus ya. Simon Petrus yang sudah hadir bersama-sama. Terima kasih untuk para koordinator bidang ya, dan Dewan Pastoral Paroki ya, ini sudah paroki jadi Dewan Pastoral Paroki Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Koha yang hadir pada kesempatan ini, Bapak dan Ibu sekalian, tamu undangan, teman-teman semua, keluarga-keluarga yang sudah hadir bersama-sama saya, terima kasih karena kehadiran Anda semua memberikan semangat lagi untuk saya. Ya. Saya selalu takut karena di Keuskupan Amboina ada sebuah kecenderungan yang mulai ya kelihatan bahwa orang bilang cukup sampai 25 tahun. Setelah 25 tahun mereka pergi tinggalkan imam. Sebenarnya tidak boleh. Ya, harus sampai selesai. Ini sesuatu yang jelek. Makanya ya dengan Anda semua memberikan kekuatan lagi pada saya untuk melangkah maju. Ya, jangan sampai di sini saja, tapi harus terus. Siapa tahu kita bisa mencapai 50 seperti yang mulia Bapak Uskup.
yang agung ya. Jadi kami datang ikut supaya mudah-mudahan Tuhan dia orang juga mau 50 tahun. Jadi diberikan kesempatan sampai 50 tahun imamat. Oke, terima kasih untuk kita semua dan mohon maaf kalau dalam acara ini ada salah kata. Ya. Kita maafkan tadi memang bisa sedikit terlambat karena tanpa kami perkirakan ada sedikit hambatan di ya jalan masuk ke kampungnya. Rupanya ada duka sehingga jalan ditutup. Nah, kita bikin bingung para undangan datang. Sehingga mereka bilang, pastor tunggu sedikit karena kami tidak tahu jalan bagaimana. Wah, ini bahaya ya. Nah, karena kita apa? Kita bisa terlambat sedikit, makanya acara bisa mulai. Yang penting kita semua bisa hadir dan bergembira bersama. Selesai ini kita bisa ya kurang bayang-bayang sedikit ya, karena orang Indonesia Timur khususnya Manado dan Maluku ini kalau acara tanpa goyang itu bukan acara ya. Acara harus ditutup dengan dipuncaki dengan gerak dan lagu. Kalau tidak itu pesta apa itu ya. Jadi karena itu mungkin selesai ini kita rame-rame sedikit ya. Karena habis itu kami masih ada acara malam lagi ya. Jadi acara 50 tahun itu belum selesai ya. Cuma diberikan kesempatan dari pagi sampai sore ini di kota. Kemudian kami harus balik karena masih ada acara malam lagi. Sebelum besok semua bubar, semua sudah kembali ke tempat masing-masing. Ada yang ke Tanimbar, ada yang ke Ambon, ada yang ke Jakarta, ada yang ke Papua dan lain sebagainya. Demikian yang bisa saya sampaikan dan kembalikan kepada